Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anthony Diomartin. Hari ini kita akan belajar apa itu sukses dari The Total Formula for Success. Kesuksesan Anda, keberhasilan Anda tergantung kepada 4 C. C yang pertama adalah visi Anda, impian Anda. C yang kedua adalah imajinasi Anda, bayangan Anda. C yang ketiga adalah aksi Anda atau tindakan Anda. C yang keempat adalah emosi Anda. Halo Indonesia, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Saya Nadia Arduinata. Senang sekali bisa kembali bersama Anda dalam acara kita Komdifar Inspiration Journey to Success. Pemirsa, kita tahu bahwa kita ingin sekali mencapai sukses dalam hidup kita. Tapi apa sebetulnya definisi sukses? Apa makna sukses bagi kita? Dan pemikiran kita tentang sukses, apakah kita begitu cukup penghargaan kita terhadap sukses yang kita raih? Lalu apa bedanya antara sukses dan prestasi? Nah, seputar itulah yang akan kita bahas dalam perjumpaan kita di Komdifar Inspiration Journey to Success bersama Pak Anthony Diomartin, the best EQ trainer in Indonesia, juga seorang penulis buku dan pemilik lembaga terkemuka HR Excellency. Namun sebelum saya panggil Pak Anthony, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dulu nih, dan selamat berjumpa kepada audiens yang sudah hadir di Gold Gym Training Center Indonesia. Apa kabar? Baik, oke. Oke, nah langsung saja kita akan panggilkan. Sudah siap belajar ya Bapak dan Ibu di sini ya? Nah, pemirsa yang ada di rumah juga sudah siap belajar untuk mencapai sukses kita. Langsung saja kita beri tepuk tangan untuk Pak Anthony Diomartin. Ini luar biasa sambutannya Pak. Luar biasa, luar biasa sambutannya. Sukses dan prestasi itu yang akan kita bahas kali ini Pak? Betul Bu Nadia. Jadi kita akan berbicara khusus apa dan alasan kenapa tema kita adalah Journey to Success. Nah, itu perlu dibahas, perlu diluruskan seperti itu ya. Oke, silakan Pak Anthony. Oke, baik. Apa kabar? Oke, Bapak Ibu dan juga para pemirsa di rumah, kita seringkali terkecoh dan kita seringkali bingung antara perbedaan sukses dengan prestasi. Dan saya juga yakin bahwa hadirin juga di sini kita seringkali bingung mengenai apa istilah antara sukses dan prestasi. Nah, saya ingin pertama-tama memulai diskusi kita, sharing kita dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana. Apa perjalanan dalam kehidupan Anda di mana Anda betul-betul melihat diri Anda betul-betul sukses? Coba Anda lihat kembali para hadirin sekalian dan juga para pemirsa di rumah, apa sih dan kapan Anda melihat dan merasakan bahwa diri Anda betul-betul sukses, betul-betul berhasil? Saya berani bertaruh, kebanyakan dari kita seringkali mengalami kebingungan. Kapan ya? Di mana ya? Pertanyaan ini seringkali saya ajukan kepada para peserta saya, orang-orang yang mengikuti workshop saya, mengikuti seminar saya, dan kebanyakan apa yang terjadi? Muka mereka blank. Kenapa muka mereka blank? Selalu mengkaitkan bahwa sukses itu harus sebuah prestasi yang luar biasa, bukan? Saya baru betul-betul merasa diri saya sukses ketika saya mendapatkan tepuk tangan, ketika saya mendapatkan pujian, ketika saya mendapatkan ucapan, barulah saat itulah kita menyebut bahwa saya betul-betul sukses. Bukankah seringkali begitu, betul? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk meluruskan pemikiran ini. Apa perbedaan besar antara dua hal yang saya ingin mengajak para hadirin yang ada di Training Center Gold Gym Indonesia dan juga para pemirsa yang ada di rumah untuk melihat apa yang disebut dengan sukses dengan prestasi. Banyak orang mendefinisikan sukses itu harus sesuatu yang luar biasa. Saya baru sukses seperti saya katakan tadi, kalau pencapaian yang luar biasa. Tapi mari saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan dengan sebuah contoh yang sederhana. Di tahun 1986, ada seorang bernama Bob Willen. Dan Bob Willen ini mengikuti lomba maraton.
42 km di New York waktu itu. Rata-rata orang bisa menyelesaikan lomba maraton itu sekitar 4-5 jam dan itu selesai. Tetapi untuk Bob Whelan itu membutuhkan waktu hampir 8 jam. Mengapa? Karena Bob Whelan adalah salah satu cacat dari veteran perang dan dia tidak punya kaki. Sehingga apa yang dia harus lakukan ketika dia mengikuti lomba maraton itu adalah, mohon maaf, dia harus mengikuti maraton itu dengan hanya menggunakan kedua tangannya. Jadi dia harus menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya, menyeret. Dan begitu yang harus dia lakukan sampai kepada tujuannya, 8 jam. Rata-rata orang pelari terbaik 4 jam, 5 jam sudah mendapatkan medali emas. Dan saat itu medali emas sudah dibagikan, medali perak sudah dibagikan. Tapi Bob Whelan ini masih menyeret tubuhnya sampai ke garis finish. Bahkan di sela-sela perjalanan itu 4-5 jam, sementara Bob Whelan masih di tengah jalan, banyak yang sudah mengatakan kepada Bob Whelan, "Bob, sudahlah, Bob pulang aja lah, Bob pulang ke rumah saja lah. Namanya medali emas, yang namanya medali perak sudah dibagikan. Ya, pulang saja." Tapi apa yang dia katakan? Dengan menyeret tubuhnya dan sesekali berhenti, dia mengambil minuman, kemudian meminum sebentar, lalu dia menyeret tubuhnya hingga ke garis finish. Di bagian akhir garis finish, yang menjadi perhatian justru bukan yang juara 1, yang juara 2, tapi Bob Whelan lah yang menjadi perhatian. Jadi para hadirin dan juga para pemirsa di rumah, pertanyaan saya yang sederhana. Apakah Bob Whelan berprestasi? Dia nggak berprestasi, betul. Nggak dapat medali emas, tidak dapat medali perak, medali plastik aja nggak dapat, betul. Tapi apakah dia sukses? Sukses untuk ukurannya. Karena ketika dia ditanya oleh wartawan, dia bilang, sepanjang hidup saya ingin membuktikan bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan seperti orang normal umumnya. Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan juga para pemirsa di rumah, sebuah pertanyaan saya ajukan kepada Anda. Apakah Anda juga termasuk orang yang seringkali melihat kesuksesan Anda hanya dari prestasi Anda saja? Pada kesempatan ini, di segmen pertama ini, di bagian pertama ini, di pembicaraan saya dengan Anda, saya ingin mengatakan banyak orang seringkali keliru. Banyak orang baru melihat dia sukses ketika dia berprestasi. Di bagian berikutnya, kita akan banyak berbicara mengenai apa sih kalau begitu definisi sukses yang sesungguhnya. Yes, oke, luar biasa inspirasional sekali, kita tepuk tangan. Setelah ini kita akan bicara definisi sukses. Betul. Ya. Baik, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan ya, silakan Anda sampaikan melalui SMS di nomor yang ada di layar di 0896 kali 788. Kita akan kembali sesaat lagi bersama Pak Antoni Dio Martin di Kombivar Inspiration Journey to Success. Topik kita adalah tentang sukses dan prestasi. Di meja ini kalau Anda lihat, ini adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh Kombivar. Jadi kepeduliannya terhadap masalah kesehatan juga sangat perlu kita acungi jempol ya. Jadi buat Kombivar tepuk tangan dong yang ada di studio. Apakah ini juga sukses, dan ini definisi sukses, menghasilkan produk yang begitu banyak dan dicintai oleh masyarakat, dan apakah Anda juga menghasilkan prestasi-prestasi yang mungkin menurut Anda itu adalah sebuah sukses juga? Bagaimana Anda memaknai sukses? Nah, Pak Antoni, sekarang pertanyaannya ke Anda, Pak. Ya. Definisi sukses yang sesungguhnya itu apa? Baik, kita akan ke hadirin langsung, dan Pak. Kita akan ke pemirsa. Yes. Apa sih definisi sukses menurut Anda? Bapak Ibu sekalian dan juga para hadirin dan para pemirsa di rumah. Jadi apa definisi sukses yang sesungguhnya? Earl Nightingale, salah seorang motivator dunia yang sangat terkenal, membuat definisi tentang sukses yang sangat bagus. Definisi suksesnya adalah success is a progressive realization of a worthy goal. Sukses adalah
perjalanan progresif untuk mencapai sebuah tujuan yang luar biasa. Jadi yang akan kita garis bawahi di sini adalah perjalanan progresifnya. Kalau saya boleh memberikan saran, apa definisi sukses? Definisi sukses adalah ketika kita bisa keluar dari comfort zone kita. Ketika kita keluar dari comfort zone kita, hadirin, dan juga para pemirsa, entah apapun comfort zone Anda selama ini, dan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, itulah definisi sukses, setuju? Mungkin selama ini Anda menganggap bahwa salah satu tantangan Anda adalah misalnya kemampuan untuk berbahasa. Orang lain mungkin menganggap bahwa berbahasa, apalagi bahasa asing, bahasa Inggris, mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah. Tetapi buat Anda selama ini struggling, Anda berjuang luar biasa untuk bisa memahiri bahasa Inggris. Sampai Anda bisa. Orang lain mengatakan, ya cuma bisa berbahasa Inggris, apa hebatnya? Bagi dia bukan sesuatu yang luar biasa, tapi bagi Anda harus bertepuk tangan untuk diri Anda. Karena itulah sukses Anda. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, ketika di suatu kesempatan, ketika saya memberikan sebuah seminar dalam bentuk camp, saya ingat salah satu trainer kami, suatu malam-malam, saya melihat dia di samping tenda, sambil memegang korek api, dia menyalakan korek api, lalu menyalakan korek api yang lain, menyalakan korek api yang lain. Waktu itu saya menatap dia sambil berlinang air mata. Saya mendekati si trainer saya ini, lalu kemudian mengajaknya ngobrol-ngobrol, apa sih yang terjadi? Dengan mata berkaca-kaca dia mengatakan, Pak, sejak dulu saya adalah orang yang takut dengan api. Karena dulu waktu ketika masih kecil pernah mengalami kecelakaan ketika rumahnya terbakar gara-gara api tersebut. Dan itu membuatnya trauma selama ini. Dan malam hari ini untuk pertama kalinya saya melawan ketakutan saya terhadap api ini. Dan untuk pertama kalinya saya bisa menyalakan sebatang korek api ini. Bagi Anda itu bukan sesuatu yang berprestasi, betul? Nggak ada, bukan sesuatu yang berprestasi yang luar biasa ketika orang bisa menyalakan sebatang korek api. Buat Anda juga. Tapi Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan juga para pemirsa di rumah, kalau kita lihat dalam konteks si orang ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa, betul? Bahwa sepanjang hidupnya selama puluhan tahun, dia tidak berani melakukan. Untuk malam itu pertama kalinya dia bisa melakukan. Maka pertanyaan saya kepada Anda, definisi sukses kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita keluar dari comfort zone kita selama ini. Apa comfort zone kita? Apa yang selama ini kita merasa nyaman? Apa yang selama ini kita merasa enak untuk kita lakukan? Tapi tantangan kita untuk definisi sukses kita adalah bukan cuma sekedar berprestasi, tapi bagaimana kita keluar dari comfort zone kita. Sesuatu yang bagi orang lain mungkin sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Tapi apa yang merupakan sesuatu yang selama ini tantangan Anda ketika Anda keluar dari situ, dan Anda boleh bangga mengatakan Anda boleh sukses. Syukur-syukur, saya katakan kepada hadirin dan juga para pemirsa di rumah, syukur-syukur kalau kita ketika dalam perjalanan sukses kita bisa meraih prestasi-prestasi. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan piala, syukur-syukur kita bisa mendapatkan pujian, syukur-syukur kita bisa mendapatkan tepuk tangan. Tapi pada kesempatan ini, mari kita lihat definisi sukses kita kembali. Definisi sukses kita adalah ketika Anda keluar dari comfort zone Anda selama ini. Ketika Anda keluar zona nyaman Anda selama ini. Dan Anda mulai menyeret diri Anda seperti Bob Dylan. Sejengkal demi sejengkal keluar dari comfort zone Anda membuat diri Anda lebih baik daripada sebelumnya. Itulah sukses Anda. Syukur-syukur ketika itu bisa membawa Anda kepada meraih prestasi. Tapi Anda bisa merasakan sesuatu yang luar biasa, gairah yang luar biasa, karena Anda menyadari bahwa Anda menjadi lebih baik, dan lebih baik. Yes, sebetulnya ini bukan mana yang lebih penting ya, sukses atau prestasi yang kita capai, bukan ya Pak ya? Iya, karena selama ini banyak orang seringkali salah rancu. Yang salah duga, salah paham bahwa orang mix up antara sukses dengan prestasi itu. Ini yang perlu diluruskan Mbak Nadia ya. Dan juga jangan berkecil hati kalau mencapai, kita sebutnya itu sukses-sukses kecil, seperti itu ya Pak ya.
Itu sebabnya nanti kita akan bicara mengenai tips ya. Tipsnya ya, Tipsnya. ada tipsnya. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti akan ada kesempatan bagi audiens yang ada di Gold Gym, Training Center Gold Gym Indonesia untuk bertanya kepada Pak Antoni Dio Martin. Dan tentu saja Anda yang ingin menanyakan hal-hal tentang topik bahasan saat ini yang dibicarakan oleh Pak Antoni, silakan Anda bisa mengirimkannya melalui SMS. Nanti kita akan jawab ya Pak Antoni. Ya. Di nomor seperti yang ada di layar dengan format seperti ini 0896 kali 788. Kita kembali sesaat lagi di Komdifar Inspiration Journey to Success. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali topik kita bersama Pak Antoni Dio Martin tentang sukses dan prestasi. Nah, kali ini adalah akan ada kesempatan nanti untuk pertanyaan dari audiens yang ada di Training Center Gold Gym Indonesia. Dan Pak Antoni akan memberikan terlebih dahulu sebelumnya adalah tips ya, untuk mencapai sukses dan mencapai prestasi yang bagus gitu Pak maksudnya. Iya. Gimana tuh Pak? Silakan Pak. Ya, para hadirin dan juga para pemirsa di rumah. Jadi apa tips kita untuk hari ini? Tipsnya saya sebut sebagai tips. Mari kita ingat kata sukses. Sukses adalah sebuah singkatan. Pertama-tama adalah mari kita syukuri kemenangan-kemenangan kecil kita. Meskipun itu hanya buat diri kita. Syukuri. Yang kedua adalah mari kita usahakan, meskipun itu hanya berlaku untuk diri kita sendiri, untuk terus-menerus berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi itu adalah upaya kita untuk menjadi lebih baik. Yang K adalah mari kita keluar dari comfort zone kita. Dan S kita berikutnya adalah mari kita selalu berusaha menjadi lebih baik meskipun kata orang itu masih belum baik. Tapi untuk ukuran Anda mungkin itu sudah sesuatu yang luar biasa. Yang E berikutnya adalah mari kita berempati dengan kesuksesan-kesuksesan orang lain. Dan jangan kita mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi mari kita berempati. Terutama bagi kita yang seorang pemimpin, yang seorang leader. Kadang-kadang kita mungkin sangat menuntut kepada seseorang untuk mencapai sukses seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita melihat pada usaha yang sudah dilakukan oleh orang tersebut dengan luar biasa, termasuk juga mungkin para pemirsa dengan anak-anak kita mungkin barangkali dia berusaha belajar, dia berusaha memberikan tenaganya, tapi mungkin dia tidak mencapai prestasi. Mari kita berempati dengan keberhasilan mereka. Dan yang terakhir adalah S yang terakhir adalah mari kita selamati diri kita meskipun itu hanya kemenangan-kemenangan kecil. Jadi berusaha untuk mengatakan kepada diri kita dan memberikan sesuatu penguatan kepada diri kita. Wow, kita katakan pada diri kita sendiri bahwa luar biasa, meskipun kamu hari ini hanya mencapai sekian, tapi saya bangga dengan kamu. Jadi kita merayakan small win kita. Karena kita percaya dengan sebuah pepatah yang mengatakan begini, para hadirin dan para pemirsa di rumah, success breeds success. Sukses akan membawa lebih banyak sukses lagi. Ketika kita semakin banyak merasakan sukses dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan, iya ya, saya berhasil, wow, saya mencapai sesuatu. Apa yang terjadi? Pikiran Anda akan mulai terkondisi untuk menjadi sukses, dan Anda akan melihat diri Anda mulai merasakan sukses yang semakin banyak dalam kehidupan Anda. Itulah yang menjadi sesuatu bagian yang penting di dalam kehidupan kita ketika kita mulai merasakan dan bisa merayakan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita, para hadirin sekalian. Yes, kayaknya sekarang udah menimbulkan banyak tergelitik untuk bertanya. Ya kan, udah kelihatan agak tergelitiknya. Oke, kami persilakan untuk audiens di sini mungkin karena waktu kita terbatas hanya 2 saja. Silakan Bapak Emil Pan, Pak. Namanya Pak? Terima kasih. Nama saya Yuwono, Pak Martin. Iya. Kalau sukses itu satu journey. Iya. Bagaimana ternyata atau satu perjalanan, ternyata perjalanan kita melenceng dari yang kita gambarkan semula. Terima kasih Pak. Iya. Bagus sekali, luar biasa. Boleh kita memberikan aplaus yang tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Kita akan langsung menjawab pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus Pak Yuwono. Persoalannya adalah mungkin kita seringkali juga mengalami bahwa kita sudah ibaratnya sudah setengah mati berusaha untuk memanjat ibaratnya sebuah tangga, sampai pada ujung baru kemudian kita sadar bahwa mungkin kita berada di
ujung tangga yang salah. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Maka itu sebabnya sebelum kita menentukan apa sukses kita, kita harus punya sebuah misi yang jelas. Apa sih sebenarnya misi dalam kehidupan kita? Apa sih gambaran besar yang saya inginkan di dalam kehidupan kita? Kita menyebutnya sebagai mission statement, kita menyebutnya sebagai visi hidup kita. Kalau kita sudah punya sebuah gambaran yang besar, ini mirip seperti kalau kita membuat puzzle. Kalau kita sudah punya gambaran yang besar, hidup saya peta yang sesungguhnya mau seperti apa, tentunya akan gampang, bukan? Ketika kita menyusun puzzle itu satu keping itu. Tapi ketika gambaran besar kita tidak jelas, apa yang akan terjadi adalah, itu bahayanya ketika kita cuma hari demi hari, kita cuma berusaha untuk keluar dari comfort zone kita. Tahun-tahunnya, kalau saya seringkali menggambarkan, apa yang seringkali terjadi adalah, ketika orang tidak mengecek gambaran garis besarnya adalah, kadang-kadang kita bisa berakhir menjadi seperti ini. Kita sudah berusaha setengah mati, keluar dari comfort zone kita, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya gambaran besar kita mau seperti apa yang terjadi? Ketika kita sampai menjelang, katakanlah akhir-akhir di dalam kehidupan kita, kita melihat kembali dalam kehidupan kita baru sadar, ternyata bintang kita ada di tempat lain. Ini tentunya akan sangat mengecewakan sekali. Itu sebabnya, jawaban pertanyaan atas pertanyaan ini adalah, selain kita keluar dari comfort zone kita dari hari ke hari, kita harus tahu gambaran besar di dalam kehidupan kita, yang kita inginkan di dalam kehidupan kita itu seperti apa sih? Iya. Apa yang sebenarnya saya inginkan di dalam kehidupan saya? Sehingga waktu kita keluar dari comfort zone, kita bisa mengecek, apakah saya semakin dekat dengan sasaran saya, atau saya justru semakin jauh dari tujuan saya. Yes. Ada yang bilang, if you don't know where you are going, any road will take you there, gitu. Betul. Ya. Itu maksudnya itu. Saya teringat dengan sebuah pertanyaan yang sederhana ketika di dalam salah satu film kartun ada Alice in the Wonderland. Saya masih ingat itu film kartun anak kecil. Ketika Alice terjebak di dalam daerah entah berantah, lalu dia bertanya kepada salah satu penghuni di situ, mana jalan keluar dari sana? Dan dia ditanya balik oleh si pemilik bagian entah berantah itu, lah Anda sendiri mau kemana? Ya mau kemana aja deh. Oh kalau begitu entah kemana, gampang aja, kemana aja jalannya bisa dipakai kok. Sama juga dalam kehidupan kita. Pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan lagi terakhir, silakan Pak. Namanya dulu berdiri Pak. Namanya siapa? Nama saya Eka Soeharto. Pak Martin, saya tertarik mengenai sukses itu suatu perjalanan. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa perjalanan itu berakhir dan itu sukses? Iya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya luar biasa. Boleh kita memberikan aplaus juga pertanyaannya. Sesuai dengan tema kita, success is a journey. Sehingga kita bisa mengatakan dengan mantap bahwa sukses itu selama di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya sukses itu tidak pernah final. Sukses itu tidak pernah ada titik akhir. Selama kita masih dikasih nafas oleh Tuhan, selama kita masih kesempatan hidup untuk oleh Tuhan, dalam kondisi apapun, kita harus menciptakan kesuksesan-kesuksesan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak pernah ada kata akhir sebenarnya. Bahwa setiap dalam kehidupan kita, setiap hari pada saat kita bangun dari tempat tidur kita, para pemirsa di rumah, para hadirin semua, setiap kali kita bangun, pertanyaan yang luar biasa adalah, apa yang saya mau lakukan hari ini yang membuat saya semakin lebih baik, semakin lebih baik. Syukur-syukur kita bisa sampai kepada tujuan besar kita. Dan sebelum kita mengakhiri hari kita, pada saat sebelum kita merebahkan diri kita di pembaringan dan sebelum kita tertidur, pertanyaan yang bagus juga kita tanyakan kepada diri kita. Apakah hari ini membuat saya semakin dekat dengan tujuan saya? Dan itu akan membuat kita, setiap hari perjalanan kita akan melihat bahwa diri kita berkembang dari waktu ke waktu. Jadi tantangannya adalah sukses kita tidak pernah berhenti. Sukses bukan garis finish, sukses seperti perlombaan atletik di mana ada titik akhirnya. Karena ketika kita sudah mencapai, pertanyaan berikutnya, apa next lagi yang bisa saya lakukan? Ya, mari kita ingat terakhir perjalanannya Arnold Schwarzenegger ketika 7 kali dia menjadi juara dunia binaraga dan dia merasa sudah cukup, tantangan saya sudah tercapai, apalagi? Dia berusaha menjadi aktor dan berhasil meskipun tidak pernah dapat piala Oscar. Lalu setelah itu dia bertanya lagi, apa lagi yang bisa saya lakukan? Tantangan menjadi seorang politikus. Meskipun ya tidak luar biasa sampai menjadi presiden di Amerika, tapi dia berhasil menjadi gubernur di California. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa, di mana kita tidak pernah berhenti. Oke. Yes. Jadi yang
namanya perjalanan itu baru berakhir kalau kita mati barangkali ya. Betul. Baru berakhir seperti itu. Baiklah Pak Antoni, ini ada waktu sedikit lagi saja untuk memberikan kesimpulan, mungkin sekitar 1 menitan begitu ya, tentang apa yang kita bahas hari ini ya, hadirin dan juga pemirsa di rumah, tentang sukses dan prestasi. Pesan apa yang ingin Pak Antoni sampaikan di bagian akhir penutup kita kali ini, Pak? Ya, baik. Untuk para pemirsa di rumah, Anda baru saja menyaksikan, Anda baru saja mendengarkan sharing saya mengenai sukses dan prestasi. Ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita. 1, kita sering kali mengacaukan antara apa yang disebut dengan sukses dan prestasi. Kita sering kali berpikir bahwa sukses harus berprestasi. Tidak seperti itu yang Anda duga. Yang kedua, mari kita definisikan sukses. Apa definisi sukses kita? Sukses adalah ketika kita keluar dari comfort zone kita dan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itulah definisi sukses kita. Dan yang ketiga adalah kita belajar sukses tidak pernah final. Sukses bukan sebuah tujuan, tapi sukses adalah sebuah perjalanan. Itu sebabnya dikatakan success is not a destination, success is a journey. Luar biasa, kita beri tepuk tangan lagi. Membahas topik tentang sukses dan prestasi bersama Pak Antoni Dio Martin, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan mendatang dengan topik yang lebih menarik lagi, tentu saja dalam Kombifar Inspiration Journey to Success. Nah, Pak Antoni, kita pamit sekarang. Baiklah, pemirsa yang ada di rumah dan hadirin di studio, sampai di sinilah perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang. Salam antusias.